Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak sekali orang di kolom komentar yang bertanya, kenapa Pak Guru masih tetap beragama? Kan orang-orang itu kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa kalau sudah memahami tentang metodologi ilmu, maka semua agama itu akan hancur gitu. Atau misalkan pernyataan yang lain bahwa kalau misalkan sudah membaca banyak buku dari berbagai perspektif, maka seseorang kecil kemungkinan untuk tetap beriman pada agamanya gitu. Ya sebenarnya pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang janggal tetapi sangat masuk akal melihat latar budaya dan fenomena yang terjadi saat ini. Tapi kalaupun memang harus dijawab, maka saya sudah pernah menjawabnya di beberapa episode, dan kalau misalkan Baraya masih belum puas dengan jawaban itu, saya ingin mengajukan satu di antara sekian alasan kenapa saya misalkan masih beragama. Salah satunya adalah soal kanker. Jadi silahkan pasang handsfree, kencangkan celana dalam, dan mantapkan posisi rebahan. Jadi yuk kita ceki cerot. Siapapun yang pernah belajar tentang filsafat pasti pernah mendengar nama René Descartes atau René Descartes. Seorang pembeda yang walaupun gagasan-gagasannya sekarang bisa saja kita bantah, dan lebih banyak filosof-filosof zaman dulu yang telah membantahnya, tetapi bagaimanapun dia adalah pintu pembuka zaman baru di mana filsafat barat itu masuk ke dimensi yang sekarang kita kenal. Nah, tetapi salah satu masalahnya adalah bahwa beliau itu terlalu percaya diri pada rasionalisme, pada rasio yang dia miliki. Jadi seiring dengan metode-metode berpikir yang benar, maka dia akan yakin bahwa sesuatu yang dia simpulkan itu adalah benar. Maka dia itu salah satu masalahnya adalah tidak terlalu mengedepankan studi-studi empirisme, dan ini kemudian yang nanti dikritik oleh John Locke. Apa maksudnya itu? Salah satunya adalah ketika dia mulai mengajukan sebuah argumentasi tentang aku berpikir maka aku ada, dia menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran, tentang saya berpikir itu apa, saya berkesadaran itu apa, kan begitu. Dia melakukan sejumlah eksperimen yang sangat-sangat mengerikan. Dia mengikat hewan-hewan, kemudian dipaku, kemudian ada yang dimutilasi, ada yang dibakar, ada yang banyak sekali cerita-cerita tragis di situ. Dan dia di situ kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang memiliki kesadaran, yang mampu berpikir itu adalah hanya manusia. Makhluk yang lain tidak bisa. Jadi ini adalah kemampuan eksklusif, kata dia. Kenapa dia misalkan mengatakan seperti itu? Karena banyak sekali hewan-hewan yang ketika diperlakukan dengan cara yang kejam, dimutilasi, dibakar dan sebagainya, dia meronta kesakitan tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit gitu. Atau misalkan dia juga pernah menyiksa, saya mohon maaf ya, menyiksa anjing sampai anjingnya tuh nangis gitu, lolong-lolong nangis kayak gitu, dan kemudian dia mengatakan bahwa lolongannya itu tidak jauh dari suara mesin yang kurang oli gitu. Jadi dia ambil kesimpulan bahwa hewan, tumbuhan dan sebagainya itu tidak memiliki kesadaran. Begitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentu saja adalah pernyataan yang dibantah pada era sesudahnya, karena kemudian kesadaran itu bisa kita ketahui dari reaksi, dan reaksi itu tidak harus dipahami dengan apa yang kita standarkan sebagai manusia, begitu. Nah, tetapi sejak saat itu memang penjelasan-penjelasan atau upaya manusia untuk memberikan penjelasan tentang apa itu kesadaran itu berlanjut. Apa sih sebenarnya kesadaran itu? Apakah yang memiliki kesadaran itu hanya kita, atau ternyata rumah ini juga ternyata memiliki kesadaran, dia itu mampu berpikir tetapi ada di dimensi yang lain dan sebagainya. Itu berlanjut sampai akhirnya memasuki zaman modern, ketika dunia psikologi itu digemparkan oleh teori-teori besar. Di antaranya adalah behavioristik, dan kemudian yang lebih mencolok itu adalah psychoanalysis. Di situ dijelaskan bahwa kesadaran itu tidak harus dipahami sebagai sesuatu di luar alam materi gitu. Jadi kesadaran itu adalah bagian atau hanya sekedar reaksi dari apa yang terjadi di dalam otak gitu. Dan ini semuanya terkait dengan pengalaman, ini terkait dengan reaksi manusia terhadap lingkungan luar dan sebagainya, dan semuanya bisa dijelaskan secara materialisme gitu. Makanya orang-orang psikoanalisis, orang-orang behavioristik itu tidak percaya dengan adanya jiwa, tidak percaya dengan adanya roh. Nyawa itu apa? Tidak ada. Karena semua yang kita pahami sebagai nyawa, jiwa, atau yang semacam itu sebenarnya adalah reaksi otak belaka yang sepenuhnya bisa dijelaskan dengan mekanisme hormon, bisa dijelaskan dengan mekanisme lecutan listrik di dalam benak dan sebagainya. Dan itulah kemudian yang menyebabkan sebagian besar psikolog di abad itu, di zaman itu, ateis. Karena kalau misalkan jiwanya sudah tidak ada, berarti kita itu ya materi sama seperti yang lain. Dan kalau misalkan jiwa itu tidak ada, maka sesuatu yang gaib yang lain juga disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak ada.
Begitulah penjelasannya. Nah, tetapi langsung pindah lagi ke zaman-zaman tahun 1960-1970, ada pergerakan lagi. Jadi di Amerika Serikat dan negara-negara barat pada waktu itu mereka itu sedang terpojok oleh perang dingin, dan mereka yang sudah mengalami apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua menjadi sangat khawatir terhadap kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Maka dari itu rasa takut itu kemudian mendorong revolusi sosial besar-besaran di Amerika Serikat dan di Eropa. Kita sudah tahu banyak lah. Jadi misalkan homoseksual mulai diterima di Amerika Serikat gara-gara periode tahun 60-an, kemudian teori-teori konspirasi tentang adanya Illuminati, teori tentang adanya alien di Mars dan sebagainya itu munculnya tahun 60-an begitu. Termasuk juga munculnya gereja-gereja setan dan sebagainya gitu. Jadi revolusi sosialnya itu besar-besaran di situ. Bahkan diterimanya revolusi seksual juga tahun 1960-an. Nah, di situ juga ada satu fenomena di dunia akademis bahwa orang-orang barat kemudian mulai menelaah dan membuka pikiran mereka terhadap alam pikiran timur, tentang apa itu filsafat jiwa, apa itu kesadaran dan sebagainya. Jadi gagasan-gagasan orang-orang Islam, orang Hindu dan orang Buddha, orang Konghucu dan sebagainya yang semuanya dari timur itu kemudian ditelaah dan membuka wawasan baru mereka, sehingga memunculkan satu pendekatan baru dalam ilmu filsafat dan sains yang kemudian disebut sebagai postmodern gitu. Jadi sebenarnya gagasan postmodern itu sudah sejak era Karl Marx, sejak era Nietzsche gitu ya. Tapi kemudian menjadi boomingnya itu tahun 1960-an, dan di situ mulai ditelaah lagi bahwa kesadaran itu, yang jiwa itu tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang material gitu. Tidak harus menggunakan pendekatan materialisme, tapi bisa menggunakan pendekatan yang lebih abstrak gitu, yang lebih spiritual gitu. Nah, bagaimana ceritanya dunia spiritual itu masuk ke dalam dunia akademis? Ini penting, tetapi bagaimanapun itu sejak tahun 60-an, tahun 70-an sampai tahun 2000-an, pendekatan atau penjelasan terhadap kesadaran, apa yang dimaksud dengan kesadaran, apakah kita berkesadaran, apakah rumput berkesadaran dan sebagainya, itu kemudian naik lagi, pesat lagi gitu. Sampai tahun 2001-an itu ada perkiraan sekitar 20 ribuan, 15.000 sampai 20 ribuan makalah dan artikel-artikel ilmiah yang judulnya hanya tentang kesadaran, dan itu tidak semuanya pendekatannya adalah materialisme. Dan fenomena inilah yang akhirnya menenggelamkan psikoanalisis dan teori-teori sezamannya itu ke bawah. Jadi psikolog-psikolog zaman sekarang itu kalau misalkan membahas tentang psikoanalisis, yang membahasnya hanya dalam konteks sejarah, bahwa ia pernah ada, bahwa itu adalah batu loncatan untuk memahami fenomena psikologis zaman sekarang gitu dan sebagainya. Ya, tetapi tidak menggunakan seluruh dari gagasan psikoanalisis itu sebagai pedoman gitu. Karena psikoanalisis kan biasanya mulainya dari peristiwa masa lalunya gitu, atau usia 5 tahunnya begitu dan sebagainya gitu ya, untuk memahami psikologi seseorang. Nah, berarti apakah sains kemudian kemasuki lagi sama agama? Apakah kemudian agama atau sesuatu yang spiritual itu diterima oleh sains? Ya tidak begitu juga sebenarnya. Cuman maksudnya saintis itu sekarang lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan dari sesuatu yang tidak material gitu. Jadi alam psikologi itu sekarang sudah menerima kembali sesuatu yang namanya kesadaran sebagai sesuatu yang tidak harus berwujud material gitu. Kita belum mengambil sebuah kesimpulan, tetapi baru membuka kemungkinan bahwa alam yang non material itu bisa saja dimasukkan ke dalam dunia akademis begitu. Makanya beberapa psikolog modern kemudian mengatakan bahwa psikologi sekarang sudah kesadaran sudah kembali ke dunia psikologi gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa psikologi sekarang sudah kembali kepada kesadaran semula gitu. Karena memahami tentang kesadaran, tentang apa itu yang kita sadari sekarang itu sebagai fenomena yang tidak harus diukur dengan takaran materialisme. Nah, tetapi justru konsekuensi dari penerimaan kemungkinan tentang hal-hal yang non-material ke dalam dunia sains itu kemudian memunculkan sesuatu yang lebih gamang gitu. Tapi ya memang ini karakteristik dari dunia postmodern gitu. Dunia postmodern itu adalah bahwa kita tidak harus dijejali pada sesuatu yang definitif gitu. Termasuk dalam hal ini. Jadi ketika misalkan ditanya tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran, para ilmuwan tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran gitu. Mereka itu menganggap bahwa
yang dimaksud dengan kesadaran itu adalah sesuatu yang paling susah untuk dipahami, baik secara psikologis, secara saintis, maupun secara filosofis gitu. Kita sampai sekarang tidak memiliki sebuah konklusi gitu, atau tidak memiliki konsensus tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran. Tetapi setidaknya kita menemukan ada 6 definisi kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran dan sebagainya itu ada penjelasannya 6, walaupun semuanya tidak disepakati. Tapi kita ambillah kemudian salah satu definisi dari kesadaran itu, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran itu adalah kondisi mental di mana kita mengetahui tentang diri kita sendiri, lingkungan kita, dan interaksi antara kita dan lingkungan. Itulah yang kemudian dimaksud dengan kesadaran. Nah, kalau memang definisinya adalah seperti itu, kembali ke pertanyaan awal, apakah tembok itu memiliki kesadaran bahwa dirinya mengetahui tentang dirinya sendiri gitu? Apakah tanaman itu, apakah kucing itu, meja ini, HP dan sebagainya itu dalam kondisi tertentu memiliki kesadaran, tetapi kesadaran itu ada di luar kesadaran kita gitu, ada di luar dimensi kesadaran kita. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat unik, mengingat ada banyak sekali studi tentang sel, dan ini point of view-nya gitu, poin yang paling pentingnya. Jadi gini Baraya, kita itu terdiri dari sekitar 37 triliun sel ada dalam tubuh kita itu, dan sel itu ternyata hidup secara independen. Maksudnya mereka berpikir secara independen. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, mereka mengalami siklus dilahirkan, kemudian hidup dengan berbagai ceritanya, dan kemudian meninggal gitu. Sel itu seperti itu. Kemudian mereka berinteraksi satu sama lain, satu sel dengan sel yang lain, bahkan mereka berinteraksi misalkan dengan virus, dengan bakteri dan sebagainya. Ada yang menganggap bakteri itu sebagai teman, ada yang menganggap bakteri itu ya sama-sama sel satu gitu ya, dalam konteks satu sel gitu ya. Ada yang menganggap peliharaan dan sebagainya. Dan sel-sel itu bahkan berpikir, kemudian mencari makan, kemudian meminta makan, kemudian BAB, kemudian buang sampah dan sebagainya. Itu sel itu melakukan itu secara independen untuk menghasilkan sebuah kodrat besar di mana dia akhirnya menopang kehidupan kita. Jadi kehidupan kita yang sekarang dengan kesadaran yang seperti ini ternyata terdiri atas 37 triliun kesadaran yang berbeda-beda yang ada dalam sel-sel kita itu gitu. Nah, ternyata sel itu hidup gitu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau misalkan sel itu hidup dan diperkirakan dia itu berpikir, dan dia berpikir secara independen, bahkan dia hidup dan mati dan buang sampah dan minta makan dan sebagainya, apakah mungkin sebenarnya sel itu juga adalah bagian dari masyarakat sama seperti kita yang memiliki kesadaran, tetapi kesadaran itu tidak kita pahami gitu. Jadi kita seperti sel atau sel seperti kita. Jadi anggaplah misalkan ya, sel itu hidup seperti kita, bangun, tidur, beraktivitas, kemudian tidur lagi dan sebagainya, sama seperti kita sekarang. Tapi mereka itu menganggap bahwa kita itu adalah alam semesta mereka atau planet mereka gitu. Nah, kita ini adalah alam semesta mereka. Kemudian kita juga melihat bahwa kita itu tinggal di bumi. Bumi itu hanya satu di antara sekitar 2 triliun planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, mungkinkah bumi itu juga dengan planet-planet yang lain itu berinteraksi dengan kesadaran tertentu, mereka tuh ngobrol. Jadi misalkan si bumi itu ngobrol sama Mars gitu. Kuy, apa kabar kuy? Saya emang nggak baik-baik aja. Saya ini dikerubutin sama bakteri yang banyak banget. Dia si bumi itu ngomong ke gitu ke Mars gitu. Terus Mars bilang, "Alah, lu sih terlalu banyak makan yang nggak jelas, bla bla bla, makanya punya penyakit kayak gitu." Jadi bakteri yang dimaksud oleh bumi itu sebenarnya adalah kita gitu, yang berkembang biak terlalu banyak gitu. Mungkinkah seperti itu gitu? Cuman kesadaran bumi itu nggak bisa kita pahami gitu. Atau kemudian ternyata si bumi dan lain sebagainya itu hanya satu di antara 4 triliun planet yang menghuni galaksi Bima Sakti, dan helikopter lewat, dan galaksi Bima Sakti itu ternyata hanya satu di antara sekian banyak galaksi, dan galaksi itu sebenarnya juga berkesadaran. Dia ngobrol sama galaksi yang lain gitu, apa kabar, kamu udah dihancurin Thanos atau belum gitu, dan lain sebagainya gitu. Mungkinkah seperti itu? Kita tidak tahu, kita nggak ngerti juga soal yang seperti itu. Tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa sel itu seperti itu. Sel itu memiliki dalam tanda kutip alam pikirannya sendiri secara independen begitu. Nah, apa hubungannya dengan kanker, dan kemudian apa hubungannya dengan Tuhan dan beragama dan sebagainya? Berhubungan dengan kanker itu gini Baraya, kan sel kanker itu sebenarnya adalah sel yang seharusnya sudah mati tapi dia menolak mati. Jadi dalam tubuh manusia itu seperti yang tadi dijelaskan, dia itu punya kodrat lahir, hidup dan beraktivitas menjalankan tugasnya sesuai dengan kodratnya, dan kemudian dia harus mati begitu. Nah, sel kanker itu dia lahir kemudian hidup, pas kodratnya mati dia nggak mau mati. Karena entah karena alasan yang tidak diketahui sampai detik ini. Tapi kemudian dia berkembang biak.
Dan setelah berkembang biak, ya kan sel itu berkembang biak ya. Setelah berkembang biak, jadi si sel-sel busuk itu semakin banyak dalam tubuh kita dan dia memakan nutrisi yang jatahnya adalah untuk sel yang masih baik. Semakin besar, semakin banyak nutrisi, akhirnya menjadi semakin lemes dan orang yang dimaksud itu pada akhirnya meninggal karena selnya itu lebih banyak. Mungkinkah ini juga sebenarnya adalah semacam metafora gitu? Atau bahkan di benak Baraya mungkin saja sudah ada gagasan-gagasan yang lebih antropomorfis gitu, bahwa ternyata ya sel itu kita itu seperti kanker gitu. Jadi kita tuh kodratnya adalah seperti ini, tidak usah merusak alam dan sebagainya, tapi kita melakukan itu sehingga bumi sekarang itu benar-benar sekarat gara-gara kanker yang terdiri atas kita gitu. Mungkinkah seperti itu? Ya silakan Baraya misalkan berspekulasi seperti itu atau berimajinasi seperti itu, tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa kesadaran itu setidaknya telah terbukti bahwa bukan hanya yang kita miliki saja, tetapi juga pihak lain, dan kesadaran yang dimaksud itu tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang material. Dan karena itu juga maka definisi atau konsepsi tentang jiwa, tentang nyawa, tentang roh dan lain sebagainya itu juga bisa dipakai. Sekali lagi bukan berarti sains menerima keberadaan jiwa dan lain sebagainya, tetapi sains sekarang terbuka atas kemungkinan itu gitu. Jadi sains tidak lagi dikuasai oleh ideologi materialisme gitu, tetapi sudah posmo di mana semua kemungkinan itu dibuka lebar. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya katakan tadi bahwa motif seseorang untuk tetap beragama itu kuat. Sebagian besar ilmuwan di zaman sekarang itu masih tetap beragama. Kenapa seperti itu? Karena ilmuwan zaman sekarang itu terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan itu memberikan kepada kita sebuah area besar di mana kita mempercayai tanpa mungkin mengetahui gitu. Atau bahkan ketika kita sudah berhasil mencapai itu dan kita mengetahui itu, tetap ada misteri-misteri besar yang hanya mungkin bisa kita percayai gitu. Begitu ya, dunia sains sekarang bagaimanapun menjadi lebih terbuka kan terhadap kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Nah, jadi tentang jiwa, tentang apa dan sebagainya, bahkan kalau misalkan kita bicara tentang fisika yang lebih modern, fisika neo-modern katakanlah seperti itu kan sekarang fisika itu menjadi semakin gaib gitu, menjadi semakin terbuka pada keyakinan bahwa alam fisika ini bukan hanya satu-satunya yang ada gitu. Ketika kita misalkan masuk ke dunia relativitas, ketika kita masuk ke dunia kuantum dan sebagainya, maka alam itu benar-benar tidak harus fisika walaupun itu ada dalam pelajaran fisika gitu. Tetapi bisa aja alam itu adalah metafisika gitu. Jadi apakah Tuhan itu sudah bisa diungkapkan? Tidak, Tuhan tetap tidak bisa diungkapkan, tetapi sains membuka kemungkinan atas keberadaannya. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.